Berterima kasihlah kepada Allah dengan menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sudah terjamin masuk surga, sudah terjamin diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Kalau kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengharapkan jawaban doa Rasulullah SAW. Dan Nabi berjanji, orang yang punya iman, dia akan menunjukkan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu, bagaimana cara membuktikan persaudaraannya? Kata Allah, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah, ucapkan selalu alhamdulillah, bahwa segala puji hanyalah milik Allah. Kita tidak punya daya upaya apapun. Semua yang kita miliki dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita harus mengakui kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita lemah, tidak berdaya apa-apa. Semua kelebihan yang kita miliki berupa kecerdasan, jabatan, harta, kekayaan, apapun yang kita miliki, kesehatan, mata, tangan, kaki, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa pertolongannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah rahasia syukur. Kenapa khatib selalu mengajak kita semua meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasihlah kepada Allah dengan menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena dengan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kebagian keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sudah terjamin masuk surga, sudah terjamin diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Kalau kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengharapkan jawaban doa Rasulullah SAW. Dan Nabi berjanji, man shalla alayya salatan sallaitu alaihi asyra. Siapa bersalawat kepadaku sekali, aku akan membalas dengan 10 kali salawat. Di antara makna salawat adalah ad-du'a, bahwa maksudnya adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kita 10 kali. Berbahagialah umat yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Rasulnya dengan memperbanyak salawat kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bukti iman bahwa kita beriman kepada Allah adalah kita bertakwa. Karena itu, setelah kita beriman, dipanggil oleh Allah agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang sudah beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mengapa? Karena tidak semua orang beriman bertakwa. Masih banyak orang beriman yang koruptor. Masih banyak orang beriman yang menipu, penzina, pembohong, pembunuh. Masih banyak. Karena itu Allah mengajak agar bertakwa. Ittaqullah. Mengapa? Karena ketika kita semua mencapai level takwa, dijamin kita tidak akan melakukan maksiat dan dosa-dosa. Dosa kecil biasa terjadi, tetapi dosa besar sudah tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai level takwa. Dosa kecil bagi orang bertakwa, dia segera memohon ampun kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika dia terlanjur jatuh dalam dosa kecil, dia segera mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena tabiat kebaikan akan menghapus dosa-dosa kecil yang dia kerjakan. Ini makna hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, berupa sedekah, berupa senyum, berupa zikir, membaca Quran, salat malam, salat duha, salat sunnah qabliyah ba'diyah, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Antara salat ke salat adalah penghapusan dosa, maksudnya dosa kecil. Antara wudu ke wudu, penghapusan dosa. Antara umroh ke umroh, penghapusan dosa. Kafaratun lima bainahuma. Antara haji ke haji, kafaratun lima bainahuma adalah penghapusan dosa, maksudnya dosa kecil. Saudaraku rahimakumullah, di antara takwa yang harus kita buktikan adalah kita bersaudara. Al-mu'minu akhul mu'min. Ketika seorang sudah beriman, maka dia bersaudara. Maka dia akan menunjukkan bahwa dia akan memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Dan dia akan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Allah sendiri yang menjamin, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Di sini Allah menggunakan kata innama yang artinya lil hasr, identifikasi bahwa orang beriman identik dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ketika ada orang mengaku beriman, dia tidak bersaudara, dia menzalimi saudaranya, dia menyakiti saudaranya, dia mengambil hak saudaranya tanpa dipenuhi untuk dikembalikannya, dia berhutang tidak membayarnya, dia melukai perasaannya, dia berkata-kata kasar kepadanya, maka dia telah dipertanyakan imannya. Karena kata Allah, pasti orang yang punya iman, dia akan menunjukkan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu
Bagaimana cara membuktikan persaudaraannya? Kata Allah, fa aslihu baina akhawaykum. Hendaklah kamu saling memperbaiki di antara kamu. Jika terjadi perselisihan, segera diselesaikan, segera minta maaf. Jika punya hutang, segera dibayar. Jika punya janji, dipenuhi. Jangan sampai hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, kepentingan jabatan, kepentingan politik, lalu kemudian menyebabkan perpecahan. Apalagi hanya karena perbedaan khilafiyah. Para ulama telah meletakkan sebuah kaidah luar biasa. La inkarah fil mukhtalaf fih. Tidak boleh saling mengingkari, saling menghakimi sesat dalam masalah khilafiyah. Itu tidak boleh mengalahkan dengan persaudaraan. Hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena beda madhab sesama ahlus sunnah, lalu kemudian berpecah belah. Tidak, tidak, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Kau akan dianggap beriman ketika engkau bersaudara, dan engkau dianggap bersaudara ketika engkau saling memperbaiki, saling melengkapi. Fa aslihu baina akhawaykum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rumus yang luar biasa. Setelah seorang hamba beriman, innamal mu'minun, lalu dia membuktikan persaudaraan, ikhwatun. Setelah itu dia bersungguh-sungguh untuk saling dukung-mendukung, saling melengkapi. Fa aslihu baina akhwaykum. Kata Allah, kalau sudah ketiga unsur ini dipenuhi dalam diri orang-orang beriman, maka dia naik tingkat, yaitu wattaqullah. Wattaqullah. Dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai takwa tidak cukup hanya menunjukkan ibadah ritual. Banyak seorang yang sudah hafal Quran, tapi dia saling bermusuhan satu sama lain. Banyak orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, tapi dia saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, sesama saudaranya. Karena itu kata Allah, sekalipun sudah ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, secara ritual itu belum cukup, kata Allah. Harus dibuktikan dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Harus dibuktikan dengan islah. Fa aslihu baina akhawaykum. Saling menjaga, saling melindungi, saling melengkapi. At-takaful, saling menyempurnakan kelemahan masing-masing. Fa aslihu baina akhawaykum. Baru setelah ini, kata Allah, kau akan naik tingkat, yaitu wattaqullah. Kau akan mencapai level takwa. Ketika level ini tercapai dengan proses yang sangat luar biasa, proses ritual dan proses persaudaraan, maka kata Allah, la'allakum turhamun. Kau akan mendapatkan rahmat. Jadi umat ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummatin, engkau akan menjadi umat terbaik. Ternyata, saudaraku rahimakumullah, umat inilah yang paling berhak membawa rahmat. Karena Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah untuk membawa rahmat itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kau hadir, engkau dipilih sebagai Rasul untuk membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kebaikan, membawa kedamaian, membawa keindahan, membawa kebahagiaan. Ini makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ternyata untuk mencapai level rahmat itu ada proses
yang harus dicapai, yaitu proses ritual. Kita bersungguh-sungguh mentaati Allah secara ritual, dan proses sosial, kita bersungguh-sungguh bersaudara dan saling melengkapi antara kita. Ini yang kata Allah, wattaqullah la'allakum turhamun. Baru setelah itu takwa akan menyebar di setiap individu umat ini. Setelah itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Sebuah keberkahan telah turun bagi hamba-hamba Allah yang telah membuktikan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi itu sederhana. Pada zaman itu belum ada teknologi. Mereka baru bisa mengendarai kuda setiap kali menempuh jarak yang sangat jauh. Hidup mereka sederhana. Rumah-rumah mereka terbuat dari tumpukan batu-batu dan tanah yang sangat sederhana. Atap rumah mereka jerami, tidak punya handphone, tidak punya pesawat terbang. Tetapi generasi itu berkah, generasi itu rahmat. Padahal generasi itu hidup di tengah padang pasir yang seluas mata memandang hanyalah kegerisangan dan bongkahan batu gunung yang cadas. Tapi generasi itu berhasil membawa rahmat ke seluruh alam. Generasi sahabat itulah yang telah membuktikan takwa secara ritual dan membuktikan takwa secara sosial dengan persaudaraan yang sangat kuat. Sampai-sampai di antara mereka saling isar, saling mendahulukan saudaranya, mengutamakan saudaranya. Tidak ada egoisme di zaman itu. Mereka benar-benar menunjukkan persaudaraan yang indah, sehingga mereka saling berkorban antara satu dengan yang lain hanya untuk kepentingan saudaranya. Maka generasi itu benar-benar berhasil membawa rahmat. Dan dari kota Madinah, generasi itu memimpin seperempat dunia. Islam menyebar dengan kedamaian sampai ke daerah Irak, Babilonia, masuk ke Afrika, masuk ke Spanyol, Eropa, sampai ke perbatasan Rusia. Dan kita menyaksikan ulama-ulama besar umat ini ternyata bukan hanya dari Jazirah Arabia, tetapi dari berbagai macam wilayah. Kita mengenal Imam Bukhari dari Bukhara, Samarkand, Asia Tengah. Kita mengenal Imam Muslim dari Nisabur, Afghanistan. Kita mengenal Imam Al-Qurtubi dari Cordova, Spanyol. Ulama ini adalah ulama-ulama besar dalam sejarah, dan mereka bukan dari Arabia. Dari mana itu? Dari rahmatnya Islam. Betapa indahnya agama ini ketika umat ini berhasil membawa hakikat takwa dalam bentuk persaudaraan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah berpesan bahawa syarat takwa adalah berpihak kepada orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Syaratnya berpihaklah kamu kepada orang-orang yang benar. Ingat bahawa takwa bukan hanya ritual, bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya zikir, tapi takwa juga keberpihakan. Wa kunu ma'as-shadiqin, kata Allah. Kepada siapa kau berpihak? Anta ma'aman ahbabta. Di hari kiamat kamu kelak, kata Nabi, akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu dukung, dengan siapa yang kamu bela, dengan siapa yang kamu cintai. Seperti itulah hakikat takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitulah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as-shadiqin. Buktikan bahwa kita bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar,
orang-orang yang adil, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.